Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Putri Sansradewi dari kelas IPA 46, nomor absen 43. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan tua, dan juga perbedaan ini muncul sebagai reaksi kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mendengar kekalahan Jepang tersebut, Sultan Syahrir ini meneruskan pesan kepada Muhatta dan menanyakan bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diadakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di ruang lembaga bakteriologi, di mana rapat ini dipimpin oleh Chairul Saleh di Jalan Pengasahan Timur nomor 13, Jakarta, di mana keputusan rapat tersebut untuk mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Akan tetapi keputusan tersebut tidak disetujui. Karena tidak setujunya itu, para golongan muda ingin menculik Insinyur Soekarno untuk dibawa keluar Jakarta. Nah, maksud dari golongan pemuda tersebut itulah yang disebut namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sudah saya katakan bahwa peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda ini menginginkan proklamasi diadakan terlebih dahulu sebelum rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, karena jika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu, maka kemerdekaan ini dianggap ciptaan Jepang, dan Jepang akan mulai dihancurkan oleh pasukan sekutu yang akan datang ke Indonesia. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan setelah rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Jepang masih berkuasa dan memiliki persenjataan yang lengkap. Oleh karena itu, golongan tua memiliki pemikiran bahwa itu akan dicegah oleh Jepang. Tengah malam 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat lagi di ruang lembaga bakteriologi bersama Soekarno, Yusuf Kanto, dan lain-lain, di mana rapat tersebut memutuskan akan mengamankan Insinyur Soekarno ke luar Jakarta. Insinyur Soekarno dan Hatta ini diculik di daerah Rengas Dengklok. Pada saat penculikan ini, di Jakarta terjadinya perundingan antara golongan muda dan golongan tua, di mana rapat tersebut mendapatkan kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari pertemuan Insinyur Soekarno dengan Mayor Jenderal Nishimura, di mana Insinyur Soekarno-Hatta ini meyakinkan Nishimura untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Nishimura ini melarang kegiatan dalam bentuk apapun itu, termasuk PPKI dan juga proklamasi kemerdekaan. Karena tidak kesepahaman tersebut, Insinyur Soekarno malah yakin akan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia walaupun tidak disetujui oleh Jepang. Setelah Nishimura ini tidak menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda, dan di sana sudah berkumpul anggota PPKI dan anggota golongan muda, dan di sanalah Insinyur Soekarno menuliskan naskah proklamasi di secari kertas dan disempurnakan oleh Muhatta dan juga Ahmad Subarjo, di mana teks proklamasi tersebut sudah selesai menjelang subuh, dan Insinyur Soekarno membuka sebuah pertemuan dan dibacakan naskah pada pertemuan itu pada pukul 4 WIB. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, maka timbullah pertanyaan siapa yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Insinyur Soekarno pun mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah orang yang hadir di rapat tersebut.
Akan tetapi golongan muda menolak usul tersebut karena menganggap golongan tua itu selalu bekerja sama dengan musuh. Oleh karena itu, Soekarno pun mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan usulan tersebut itu disetujui oleh para hadirin. Setelah mendapat persetujuan siapa yang menandatangani teks proklamasi tersebut, akhirnya teks proklamasi Indonesia dapat diketik oleh Sayuti Malik dengan beberapa perubahan, yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Insinyur Soekarno diadakannya persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana keamanan di rumah Insinyur Soekarno dijaga oleh pasukan peta. Pada pukul 10 WIB, Hatta datang ke rumah Insinyur Soekarno-Hatta dan kemudian mereka berdua keluar ke ruang depan dengan sikap yang tegas dan tegak dan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, bendera merah putih dikibarkan, di mana bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, dan setelah dikibarkannya bendera, dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia oleh W.F. Supratman. Di sana, para hadirin melakukan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dengan hikmat, karena peristiwa itu akan dicatat oleh sejarah walaupun terjadi hanya sejam, dan juga peristiwa ini walaupun 1 jam itu mengubah bangsa Indonesia itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu kegiatan para pemuda, di mana para pemuda ini melakukan suatu komunikasi untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, terutama yang digunakan yaitu pamflet ataupun surat kabar yang dibawa ke seluruh penjuru kota. Pada tanggal 17 Agustus 1945, salah satu wartawan dari kantor berita Dome mendapat sebuah salinan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan akan menyiarkannya di sebuah siaran. Akan tetapi pada saat itu ada tentara Jepang, dan tentara Jepang ini menyuruh agar menghentikan proses penyebarluasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi siaran tersebut tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, Jepang pun menyegel kantor berita Dome pada tanggal 20 Agustus 1945, di mana karena Jepang itu melakukan penyegelan pada kantor berita, pegawai dari kantor Dome ini pun bertekad untuk menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan mereka membuat sebuah alat pemancar baru di Jalan Menteng nomor 31 dengan kode panggilan MCK1. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yang pertama yaitu Cahaya yang terbit di Bandung, dan juga Suara Asia yang terbit di Surabaya, di mana masuknya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibuktikan dengan adanya peluncuran senjata pasukan Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan, dan serta semangat untuk merebut dan mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, surat kabar, dan lain-lain, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri rapat PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada, di mana Komite Van Actie Menteng 31 yang merupakan pelopor gerakan pemuda menyuruh agar melakukan rapat di lapangan Ikada, di mana tujuan rapat ini yaitu untuk para pemimpin Indonesia dapat berbicara langsung kepada para rakyat. Soekarno-Hatta dan para menterinya setuju akan gagasan Komite Van Actie Menteng 31.
Akan tetapi mereka takut akan hal tersebut diketahui oleh Jepang. Oleh karena itu, terjadinya rapat di rumah Insinyur Soekarno dan tidak mendapatkan sebuah keputusan. Oleh karena itu rapat ditunda sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di lapangan Banteng. Di sanalah para pemuda mendesak pemerintah untuk melangsungkan rapat raksasa, dan akhirnya pemerintah memutuskan agar mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat raksasa di lapangan Ikada ini dipelopori oleh Komite Van Actie Menteng 31, di mana rapat ini mengalami banyak hambatan. Yang pertama itu pada tanggal 16 Agustus 1945 Jepang mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada pelaksanaan rapat-rapat. Yang kedua yaitu terjadinya pro dan kontra antara para menteri karena pernyataan dari Jepang tersebut. Yang ketiga yaitu dalam rapat tersebut dijaga ketat oleh Jepang pada radius 1 km. Dalam suasana tegang di lapangan Ikada, Insinyur Soekarno datang dan menuju panggung yang telah disediakan dan berpidato singkat dengan inti bahwa bangsa Indonesia harus percaya kepada pemerintah Indonesia, dan yang kedua yaitu untuk mengikuti kebijakan yang ada di Indonesia, dan yang ketiga yaitu keluar dari lapangan Ikada dengan tertib dan tenang. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ia sebagai Sultan Ngayogyakarta memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia mengatakan bahwa negeri Ngayogyakarta di Ningrat merupakan bagian dari wilayah negara kekuasaan Indonesia dengan kedudukan daerah istimewa. Pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini mendapat banyak sambutan dari seluruh warga Indonesia untuk memberikan dukungan serta mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Om Santi 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 Om.